Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mim thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini kita bacakan bab berikutnya, yaitu infak dengan yang terbaik. Babul infaki, bab menjelaskan tentang infak atau memberi nafkah, mimma dari sesuatu yuhibbu yang disukai, yang dicintai. Jadi yang diinfakkan itu sesuatu yang masih disukai, masih dicintai. Bukan sudah tidak suka kemudian diinfakkan, itu bukan. Wa minal jayyidi, dan dari sesuatu yang bagus. Jadi kalau infak itu dipilihkan yang dicintai dan yang masih bagus. Itu kalau ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkan albirro, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiku, sehingga kalian menginfakkan mimma dari suatu tuhibbuna yang kalian cintai. Jadi Allah mengingatkan orang-orang yang berinfak bahwa sesungguhnya semua infak itu merupakan kebaikan. Akan tapi kebaikan itu tidak mesti semuanya sempurna. Ada yang sekedar baik, ada yang kebaikannya sempurna. Nah, jika kita ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, maka yang kita infakkan itu sesuatu yang kita cintai. Karena perjuangan kita mengalahkan cinta kita kepada harta untuk kemudian diberikan orang lain, itulah yang menjadikan punya nilai lebih. Ya. Berbeda kalau yang diinfakkan itu memang sesuatu yang sudah tidak disukai. Daripada memenuhi lemari terus berikan ke orang lain, daripada nggak ada yang makan kasihkan ke orang lain. Itu walaupun mungkin ada kebaikannya tapi tidak sempurna. Berbeda kalau pakaian ini masih bagus, sangat disukai, kemudian dia rela memberikannya kepada orang lain. Itu nilainya beda. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min thayyibati ma kasabtum, hasil dari usaha kalian yang baik. Jadi yang diinfakkan itu hasil usaha yang baik. Kalau hasil usaha yang tidak baik, tidak usah diinfakkan. Atau pilihlah yang baik untuk yang diinfakkan itu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian sesuatu yang aku keluarkan buat kalian dari bumi. Jadi ketika seseorang menanam sesuatu, kemudian dari apa yang dia tanam itu keluar atau berbuah sesuatu yang bermanfaat, itu sebenarnya yang memberikan juga Allah. Nah itu pun kalau kita mau infakkan juga pilih buah yang baik. Ya. Wala tayammamul khabisa, dan janganlah kalian memilih yang buruk, minhu dari apa yang keluar dari bumi tadi, tunfikuna, kemudian kalian infakkan. Ya, misalkan menginfakkan hasil pertanian, dia pilih hasil yang terbaik, jangan yang jelek-jelek kemudian diinfakkan. Daripada dimakan ayam kasihkan orang gitu. Itu ya kalau toh ada kebaikannya tidak sempurna. Kalau ingin sempurna, pilih yang terbaik, pilih yang masih dicintai. Kemudian wa'an Anasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah selalu meridhoinya, qala, sahabat Anas berkata, karena adalah sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya, aksarul ansori bil madinati malan, ya sahabat Ansor yang tinggal di Madinah yang paling banyak hartanya. Ya Abu Talhah ini sahabat Ansor itu sebutan sahabat Nabi yang berasal dari Madinah. Ya di antara sahabat-sahabat yang lain, dia merupakan orang yang paling banyak hartanya. Min nakhlin, berupa kebun kurma. Ya punya beberapa tempat kebun kurma. Wa kana ahabu amwalihi ilahi bipairuha'a.
Adapun di antara kebun-kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Thalhah, itu yang paling disukai adalah kebun kurma yang namanya Bairuha. Ya, Bairuha itu nama kebun. Ya. Wa kanat mustaqbilal masjidi, dan kebun kurma Bairuha milik Abu Thalhah ini adanya di depan Masjid Nabawi. Itu dulu ya. Sekarang sudah nggak ada, sudah berubah jadi hotel. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yasrabu mima'in fiha thayyibin. Karena tempatnya itu di depan masjid, kemudian terkadang Rasulullah suka masuk ke kebun tersebut guna untuk cari udara yang adem dan minum airnya yang segar. Jadi biasa Rasulullah suka santai masuk ke kebun kurma, ya. Yang kemudian di dalamnya juga ada airnya yang tawar. Nah, Rasulullah suka minum air di situ. Qala Anas, kemudian sahabat Anas yang mendengar hadis ini berkata, falamma nazalat hadil ayah, ketika turun ayat yaitu firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qama Abu Thalhah ila Rasulillah, kemudian Abu Thalhah menghadap Rasulullah. Faqala, kemudian Abu Thalhah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna Allah ta'ala anzala alaika, sesungguhnya Allah ta'ala telah menurunkan kepadamu lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu firman Allah yang berbunyi lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna ahabba mali ilayya bairuha'u, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai itu adalah kebun kurma yang letaknya di depan masjid. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala, dan kebun tersebut aku sedekahkan karena Allah Ta'ala. Arju bi roha, aku berharap mendapatkan kebaikan yang sempurna. Jadi begitu turun firman Allah lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Thalhah ini menghadap Rasulullah menceritakan bahwa di antara harta yang dia miliki, di antara kebun kurma yang paling dicintai adalah kebun kurma yang adanya di depan masjid. Maka karena Abu Thalhah ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, kebun tersebut disodakohkan. Wa dhuhruha indallah, dan aku ingin menjadikannya sebagai simpanan di sisi Allah. Fadhaha ya Rasulullah khaisu arakallah, maka aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah, terserah kau bagikan kepada siapa, di sepenuhnya kepada Rasulullah. Abu Thalhah telah menyerahkan untuk dibagikan kepada, terserah kebijakan Rasulullah. Jadi kita kalau titip sedekah, Pak, itu harus sepenuhnya kita serahkan, terserah kepada orang kita titipi untuk dibagikan kepada siapa. Jangan pakai syarat yang merepotkan orang yang dititipi. Aku titip ini ya, tapi tolong kasihkan ini harus begini, begini, begini. Ya, kalau maunya begitu, bagikan sendiri aja. Gak usah nitip ke orang lain. Ya. Dia Abu Thalhah ini menyerahkan kebunnya ke Rasulullah, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Rasulullah untuk dibagi kepada siapa. Tidak pakai syarat yang macam-macam. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah langsung memujinya, bagus. Dzalika malun rabihun, ini merupakan harta yang menguntungkan. Dzalika malun rabihun, ini merupakan harta yang menguntungkan. Ini pujian Rasulullah kepada Abu Thalhah yang rela mensedekahkan kebun kurma yang paling dicintainya. Waqad sami'tu ma qulta, dan sungguh aku telah mendengar apa yang kalian ucapkan. Wa inni ara antaj'alaha fil aqrab fil aqrabina. Kemudian aku menjadikannya untuk dibagikan kepada kerabat. Ya. Faqala Abu Thalhah, kemudian Abu Thalhah berkata, af'alu ya Rasulullah, siap ya Rasul. Nah, faqasamaha Abu Thalhah fi aqribihi. Kemudian karena Rasulullah menyuruh Abu Thalhah agar membagikan kepada kerabatnya, akhirnya kebun kurma yang paling dicintai tadi itu kemudian dibagi-bagi kepada kerabatnya Abu Thalhah atas perintah dari Rasulullah. Jadi maknanya, pertama, jika seorang ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, maka hendaknya yang diinfakkan, yang disedekahkan itu sesuatu yang dicintai dan terbaik. Kedua, bahwa sedekah yang terbaik ada yang diberikan kepada kerabat, ya, kerabat yang membutuhkan, kepada orang yang terdekat. Nah, baru kemudian kepada orang yang lain. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.